Nama saya Anna Christina Agasa. Saya hanya tinggal dengan bapak dengan adik-adik. Baru kau bikin? Saya baru kasih lamaran tapi belum terima. Dong memilih-milih perbedaan itu. Saya bingung. Saya harus bagaimana? Di dalam film Hana, saya berperan sebagai manajer dalam manajemen Hana The Movie. Saya di sini sebagai produser, juga sebagai sutradara, juga sebagai penulis skenario, dan saya juga DOP dan juga saya yang editing filmnya. Peran saya di cerita film Hana ini, saya sebagai bapaknya Hana. Kalau dalam manajemen produksi film Hana, yang bekerja kami sendiri, artinya memang tidak ada tumpang tindih atau bantuan dari pihak manapun. Kami sebagai Lebar Entertainment and Music juga di bawah naungan komunitas Rumah Kreatif Kaimana, kami yang menyelenggarakan ini, produksi film Hana. Ada teman-teman yang membantu dalam produksi film Hana ini, ada saudara Doti dalam pembuatan musik back sound di film Hana. Ada juga Decwin, dia yang tangani recording audio, dan juga teman-teman Rumah Kreatif Kaimana yang membantu langsung juga dalam produksi film Hana. Peran-peran lain yang terlibat dalam film Hana ini, ada Hana sendiri sebagai peran asli daripada cerita film tersebut, film Hana. Kemudian ada adik Isai Baransano berperan sebagai adiknya Hana laki-laki. Kemudian ada Janet Baransano berperan sebagai adik perempuan Hana. Kemudian ada Fando Nyai berperan sebagai adik laki-lakinya Hana. Kemudian ada Evi Lilinger berperan sebagai temannya Hana. Dan juga ada Jelvan Toisuta berperan sebagai kasir. Pertama, ide pokok itu berasal dari Hana sendiri. Memang Hana ini bagian dari dalam Rumah Kreatif. Terus ketika kita sama-sama bermain dan dia cerita di kisah hidup, awalnya hanya bercerita. Terus di beberapa hari kemudian kami dengar info bahwa ada lomba yang dibuat oleh Papuan Voice, lomba Festival Film Papua yang keempat. Ketika dengar lomba itu, saya tertarik untuk ikut, dan ketika cari-cari ide cerita, saya teringat Hana ini cerita, dan akhirnya saya ambil itu sebagai ide cerita dan saya olah cerita itu. Karena saya rasa cerita ini menarik karena ini menggambarkan realita Papua secara umum. Jadi kami hanya menggambarkan cerita Hana sebagai objek dalam cerita film Hana, tapi itu juga menjadi dasar di mana kita melihat Papua ini juga memiliki cerita yang sama dengan Hana. Jadi saya ambil ide cerita Hana dan ikut sertakan dalam lomba Festival Film Papua dari Papuan Voice, dan puji Tuhan film itu mendapat penghargaan juara favorit. Kalau hambatan-hambatan dalam produksi film, yang pertama teman-teman ini baru semua dalam kita punya produksi film. Jadi untuk bermain peran, kita butuh menyesuaikan lagi, kemudian butuh edukasi lagi, teman-teman harus menguasai materi. Yang berikut adalah karena ini swadaya kita memang terbatas untuk masalah anggaran. Jadi kita harus berusaha bagaimana untuk mendapatkan anggaran itu dengan swadaya-swadaya komunitas, swadaya entertainment. Kemudian selain itu juga ada tempat-tempat, lokasi-lokasi syuting yang kemudian kami tidak secara langsung meminta izin. Melalui video ini kami atas nama manajemen, kami mau meminta maaf kepada para pemilik tempat, entah itu di kantor, di perusahaan-perusahaan, toko, ataupun di kebun. Kami atas nama manajemen, kami mau menyampaikan permohonan maaf kami, bahwasannya produksi kami ini hanya fiktif, dan memang ada hal-hal yang harus kita mau sampaikan berdasarkan isi cerita film ini. Yang berikut, pasca produksi film, setelah launching film ini, ada juga hambatan-hambatan. Nah, ini yang saya mau sampaikan, multi tafsir atau menafsir secara ganda. Banyak yang menafsir film ini, kemudian mengkaitkan. Akhirnya ada nama orang yang dibawa, ada perusahaan yang dibawa. Alur cerita ini mengisahkan tentang kisahnya Hana sendiri. Oleh sebab itu, kami harap masyarakat secara umum
tolong ditafsir secara baik, ikuti alur deskripsi daripada film ini secara baik. Ini saya mau sampaikan langsung kepada tempat-tempat di mana kami lakukan syuting. Tempat-tempat itu hanya fiktif, kami hanya lakukan adegan atau peran, sehingga bukan tempat-tempat itu yang menggambarkan bahwa ini yang dimana melakukan diskriminasi dalam film Hana itu. Tidak, itu hanya acting atau figur. Kita memainkan peran, mengambil tempat-tempat ini sebagai bahan syuting kami. Jadi kami dari manajemen ingin menyampaikan permohonan maaf yang pertama tadi. Kemudian kepada masyarakat yang sudah salah tafsir, ikuti lagi secara baik alur filmnya sehingga tidak ada multitafsir atau tafsiran-tafsiran tentang alur cerita yang melibatkan nama perseorangan maupun perusahaan-perusahaan. Hambatan ini sebenarnya banyak ya dalam produksi film. Pertama, saya sendiri baru dalam memproduksi satu karya film, dan memang ilmu yang teman-teman manajemen punya juga dalam produksi film ini otodidak. Jadi memang kami hanya belajar via YouTube atau media-media lain yang bisa membantu kita untuk mengembangkan karya-karya film. Selain itu juga pemeran-pemeran yang terlibat juga baru dalam berperan dalam dunia acting. Tapi ya puji Tuhan, karena memang film ini memang mengisahkan kehidupan real Papua, jadi itu mengalir seperti keseharian mereka aja. Hambatan-hambatannya yaitu ketika kita syuting, saya harus terima ketawa-ketawa dari kawan-kawan yang dimana kita selalu bersama saling mengetahui kekurangan kelebihan kita. Lalu diulang-ulang terus sampai jadinya seperti yang sudah jadi film Hana tersebut. Harapan kami dalam manajemen, kami berharap semoga SDM kita, khususnya orang asli Papua, anak-anak asli Papua, terutama kita yang anak-anak muda ini sebagai generasi penerus bangsa Papua ini, tanah Papua ini, kembangkan terus SDM kalian, khususnya di dunia perfilman. Ini bakat-bakat yang secara tidak langsung dia memberikan dampak yang bagus untuk ekonomi kita. Mungkin hari ini kita banyak ngomel atau banyak inginkan hal-hal lain, tapi kita tidak tahu bahwa dalam dunia perfilman juga ini, selain menampilkan bakat SDM kita memberikan dampak yang bagus bagi perekonomian kami, secara khusus orang asli Papua di tanah Papua, dan secara khusus juga buat kita yang ada di Kaimana ini. Harapan yang berikut, kita harus objektif dalam menanggapi sebuah isu, sehingga jangan ada yang namanya salah penafsiran. Jadi kita mau berkarya itu tidak boleh lagi ada yang iri-iri hati, tetapi mari kita lihat dasar daripada hal yang kita buat ini seperti apa. Itu yang menjadi kendala besar ketika nanti kita mau berkarya. Jadi itu harapan dari manajemen, semoga bisa diterima dengan baik. Harapan ke depan saya dari lahirnya film Hana ini, semoga ada film-film baru lagi yang diperan oleh anak-anak asli Papua sendiri agar bisa mewarnai dunia perfilman. Harapan itu kita bisa tetap terus berkarya. Lalu ada harapan juga, ada banyak cerita. Selain cerita Hana ini, ada banyak cerita yang bisa kita angkat di luar sana untuk diproduksi dalam dunia film yang bisa dilihat oleh banyak mata. Lalu bisa membawa pesan-pesan positif bagi semua penonton. Semoga film Hana ini jadi satu karya yang membawa pesan baik kepada penonton, dan saya percaya berikutnya akan ada film-film yang lebih hebat lagi, dengan ide-ide yang lebih bagus lagi, dengan orang-orang yang lebih hebat lagi di luar sana. Karena anak-anak Papua itu kreatif sekali. Mereka punya banyak ide untuk memproduksi karya-karya, baik itu karya film atau musik, audio, lagu, ataupun foto. Tinggal dikembangkan saja menjadi satu karya yang luar biasa, memberi pesan positif untuk semua penonton di luar sana. Kita harus sampaikan kalau Papua itu luar biasa. Terima kasih.